Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya yakin kita semua tetap dalam keadaan sehat. Mari kita sama-sama tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas suatu permasalahan pemrograman linear menggunakan metode 2 fase. Kemudian, kita akan melakukan analisis sensitivitas pada kasus tersebut. Berikut ini merupakan contoh kasus yang sedang terjadi dalam masa pandemik virus corona. Dari kasus tadi, kita akan memperoleh fungsi tujuan, yaitu meminimumkan Z sama dengan 20.000 X1 tambah 30.000 X2 dengan kendala-kendala sebagai berikut. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu modifikasi kendala sehingga ruas kanan kendala menjadi positif. Kita lihat kendala-kendala yang ada di sini sudah bernilai positif. Maka kita akan melakukan identifikasi. Langkah selanjutnya, kita akan mengubah setiap kendala ke dalam bentuk baku. Kita lihat dalam kendala 2/4 X1 tambah 2/8 X2, kita akan tambahkan slack. Dan dalam kendala X1 tambah 3X2 akan kita tambahkan surplus. Kita lihat langkah selanjutnya, fungsi kendala berbentuk lebih dari sama dengan atau sama dengan akan kita tambahkan variabel artifisial. Setelah itu kita akan mendapatkan fungsi kendala seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk pada fase yang pertama. Dalam hal ini, kita abaikan fungsi tujuan yang asli yaitu Z. Kita akan menggunakan fungsi objektif W-action, di mana W-action adalah penjumlahan semua variabel artifisial, sehingga W-action sama dengan A2 tambah A3. Kemudian kita akan membuat variabel artifisialnya menjadi 0. Dalam hal ini, kita akan menjumlahkan fungsi tujuan dengan kendala yang kedua dan kendala yang ketiga. Kita akan mendapatkan hasil W-action tambah 2X1 tambah 4X2 kurang E2 sama dengan 32. Kemudian semuanya itu akan kita susun ke dalam tabel simplex. Selanjutnya kita akan menggunakan simplex untuk masalah meminimumkan. Kita akan melihat variabel mana yang akan masuk basis. Dengan memperhatikan baris W-action, kita lihat positif mana yang paling besar. Dalam hal ini 4, berarti X2 akan masuk basis. X2 akan masuk kemana? Nah, kita akan menentukan rasionya. Setelah kita menentukan rasio, kita akan peroleh angka 22/3 adalah positif terkecil. Kesimpulannya, X2 akan masuk A2 dan A2 akan keluar dari basis. Selanjutnya kita akan melakukan operasi baris. Yang pertama, kita akan mencari baris baru X2 dengan cara baris A2 dibagi 3, sehingga diperoleh hasil demikian. Yang kedua, kita mencari baris baru W-action dengan cara baris W-action dikurang 4 dikali baris baru X2, sehingga diperoleh hasil demikian.
Yang ketiga, kita mencari baris baru S1 dengan cara baris S1 dikurang 2/8 dikali baris baru X2, sehingga diperoleh hasil demikian. Yang keempat, kita mencari baris baru A3 dengan cara baris A3 dikurang 1 dikali baris baru X2, sehingga diperoleh hasil demikian. Setelah melakukan operasi baris, kita akan mendapatkan tabel seperti ini. Sama halnya dengan yang tadi, kita akan mencari nilai positif yang paling besar pada baris W-aksen. Dalam hal ini, X1 yaitu 2/3 adalah angka positif yang paling besar, sehingga X1 akan masuk basis. Kemudian kita akan cari lagi rasionya, sehingga kita akan mendapatkan X1 masuk A3 dan A3 akan keluar basis. Karena di sini A3 adalah rasio dengan angka positif terkecil. Kemudian kita akan melakukan operasi baris lagi untuk mendapatkan nantinya tabel yang optimal. Nah, yang pertama, kita akan mencari baris baru X1 dengan cara baris A3 dibagi 2/3, sehingga diperoleh hasil demikian. Yang kedua, kita akan mencari baris baru W-aksen dengan cara baris W-aksen dikurang 2/3 dikali baris baru X1, sehingga diperoleh hasil yang demikian. Yang ketiga, kita akan mencari baris baru S1 dengan cara baris S1 dikurang 5/12 dikali baris baru X1, sehingga diperoleh hasil demikian. Yang keempat, kita mencari baris baru X2 dengan cara baris X2 dikurang 1/3 dikali baris baru X1, sehingga diperoleh hasil demikian. Di sini kita telah mendapatkan tabel yang optimal, karena pada baris W-aksen sudah tidak ada yang bernilai positif. Kemudian di sini kita perhatikan nilai W-aksennya. Di sini nilai W-aksen sama dengan 0, artinya kita bisa melanjutkannya ke fase yang kedua. Untuk fase yang kedua, kita ambil fungsi tujuan yang asli, yaitu Z sama dengan 20.000 X1 tambah 30.000 X2 menjadi Z kurang 20.000 X1 kurang 30.000 X2 sama dengan 0. Kemudian ini kita gabungkan dengan tabel yang kita peroleh dari fase yang pertama. Kita perhatikan lagi fungsi tujuannya, sudah tidak ada lagi A2 dan A3, karena nilai A2 dan A3 adalah 0, sehingga kita tidak perlu menggunakannya lagi. Kemudian kita lihat nilai X1 dan X2. Di situ min 20.000 dan min 30.000. Kita akan membuat nilai X1 dan X2 ini menjadi 0. Caranya, baris Z kita kurangkan dengan min 20.000 dikali baris X1. Setelah itu, hasil yang kita peroleh, kita kurangkan lagi dengan min 30.000 dikali baris X2, sehingga diperoleh hasil yang demikian. Di sini kita telah sampai pada kesimpulan akhir dengan nilai Z sama dengan 260.000, S1 sama dengan 2/3, X1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 6. Artinya, untuk meminimumkan biaya, pasien COVID-19 tersebut
harus mengkonsumsi 4 gram kalori dari sayur bayam dan buah jeruk dan 6 gram vitamin C dari sayur bayam dan buah jeruk. Saat ini kita akan melakukan analisis sensitivitas pada kasus yang telah kita tentukan tadi. Yang pertama, kita akan melakukan perubahan koefisien fungsi objektif dengan fungsi tujuan dan kendala-kendala sebagai berikut. Kemudian, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk yang di lingkar merah ini. Setelah itu, kita akan mengubah nilai 20.000 X1 menjadi C1. Di sini, kita telah mendapatkan tabel dengan nilai X1-nya kita ganti dengan C1. Selanjutnya, kita akan melakukan operasi baris. Namun, tentunya, kita akan mencari rasio terlebih dahulu untuk menentukan variabel mana yang masuk basis dan variabel mana yang akan keluar basis. Pada tabel ini, kita akan menyimpulkan bahwa X2 masuk dan A2 keluar. Selanjutnya, kita akan melakukan operasi baris seperti biasa yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama, kita akan mengganti S2 pada kolom baris dengan X2. Karena kita akan mencari baris baru X2 dengan cara baris A2 dibagi 3 dengan hasil yang demikian. Yang kedua, kita akan mencari baris baru Z dengan cara baris Z dikurangi min 30.000 dikali baris baru X2 dengan hasil yang demikian. Yang ketiga, kita akan mencari baris baru S1, yaitu dengan cara baris S1 dikurangi 2/8 dikali baris baru X2, sehingga kita akan mendapatkan hasil demikian. Yang keempat, kita akan mencari baris baru S3, yaitu dengan cara baris S3 dikurangi 1 dikali baris baru X2, sehingga kita akan mendapat hasil yang demikian. Setelah melakukan operasi baris tadi, kita akan bawa ke dalam tabel simplex. Kemudian kita akan melanjutkan kembali operasi baris untuk mendapatkan tabel optimum. Di sini kita bisa lihat tabel rasio dengan kesimpulan X1 masuk variabel basis dan S3 keluar variabel basis. Pada operasi baris ini, yang pertama kita mengganti S3 pada kolom baris dengan X1, karena kita akan mencari baris baru X1 dengan cara baris S3 dibagi 2/3, sehingga kita memperoleh hasil yang demikian. Yang kedua, kita mencari baris baru Z dengan cara baris Z
dikurangi C1 tambah 10.000 dikali baris baru X1. Bisa dilihat kita memperoleh hasil yang demikian. Yang ketiga, kita mencari baris baru S1 dengan cara baris S1 dikurangi 5/12 dikali baris baru X1, sehingga memperoleh hasil yang demikian. Yang keempat, kita akan mencari baris baru X2, yaitu dengan cara baris X2 dikurangi 1/3 dikali baris baru X1, sehingga memperoleh hasil yang demikian. Kembali lagi, hasil operasi baris yang tadi kita bawa ke dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita akan menentukan range optimalitas koefisien fungsi objektif untuk variabel basis X1. Kemudian, karena kita akan meminimumkan, maka nilainya ini, kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0. Nilai tersebut akan kita sederhanakan, sehingga kita akan memperoleh nilai yang ada di dalam lingkaran merah. Setelah kita menyederhanakannya, kita akan mendapatkan bahwa C1 lebih besar atau sama dengan min 10.000, C1 lebih kecil atau sama dengan min 10.000. Pada bagian 2 ini, kita akan melakukan perubahan nilai RHS atau ruas kanan kendala. Teman-teman, analisis sensitivitas terhadap perubahan nilai RHS, yaitu kita menentukan range visibilitas sebuah RHS, sehingga variabel-variabel basis dalam penyelesaian optimal tidak berubah. Ini adalah tabel simplex dengan fungsi tujuan dan kendala-kendala yang kita ketahui. Selanjutnya, kita akan menentukan range visibilitas untuk B1. Dalam hal ini, B1 adalah kendala yang pertama. Untuk itu, kita akan tambahkan satu kolom delta B1 dalam tabel simplex. Kemudian kita jalankan algoritma simplex sampai diperoleh solusi optimal. Setelah kita melakukan algoritma simplex dari tabel yang sebelumnya, kita akan mendapatkan tabel optimal yang demikian. Kemudian, supaya solusi optimal mempunyai variabel basis yang sama, maka disyaratkan sebagai berikut, yaitu sesuai dengan yang telah kita pelajari bersama, ruas kanan kendala lebih besar sama dengan 0. Setelah itu, kita akan menemukan semua irisan dari bentuk yang ini, yaitu yang ini. Di sini kita memperoleh delta B1 kurang dari
sama dengan min 16 per 3 dan lebih dari sama dengan min 12. Jadi B1 perubahannya itu hanya bisa di sekitar min 12 dan min 16 per 3. Teman-teman, kita telah menyelesaikan permasalahan pemrograman linear terkait dengan COVID-19 dengan menggunakan metode 2 fase. Kemudian kita telah melakukan analisis sensitivitas pada kasus tersebut.